Hey, Pastor Jimmy, how are you? Hai Pastor Reza, apa kabar? I'm fine. Baik, baik sekali. Thank you so much for your time tonight, Pastor Jimmy. Terakhir kita ketemu di gym There you go. pagi-pagi sekitar 4 bulan lalu ya, sebelum PSBB. Oh my goodness, I miss going to the gym. I don't know how we survive, man. I'm just Pastor. I'm Yep. just so grateful selama Back ini to bisa ke back. gym tanpa batasan. Sekarang PSBB, I miss working out so much. How are you, Pastor? Ini pakai baju olahraga, sepertinya habis olahraga juga. There you go. Back to the nature. Jadi Oh, jalan kaki, cycling outdoor, oke. swimming. Wow. Keeping fit ya, Pastor ya, dalam kondisi Yep. uh, So how you ya doing? Apa kabar? good. Pastor Reza, semua baik-baik? Yeah. As you know, it's been 3 weeks, but I think within 5 days of kebakaran kita langsung bangkitkan dan kita langsung I told everybody, hey, it's not the time for us untuk sedih-sedih terus. Kita harus bangkit, Yep. kita harus segera restoration plan. So we launched the Haggai plan, and we got so many supports. Thank you so much for your message. Awesome. Dari Mami juga, from Daddy juga. Thank you so much for your support juga for us. And it's a privilege to live in such a time di mana kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu Tuhan baik dan Tuhan setia. So itu Amin. aja sih yang bikin kita selama ini kuat, kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. So thank you so much, Pastor Jimmy, for sharing malam ini. So baik buat teman-teman dan buat jemaat sekalian yang menyaksikan saat ini, Pastor Jimmy Toro is the founder and senior pastor of IFGF Church. Dan a long friend of our family, actually, a long friend. And I must say, I think my father-in-law met you first before he met Mommy. So, jadi teman lama banget, bukan tamu. So I'm not gonna say this is tamu karena bukan tamu. I'm part of a Bailey and Lisa connection. Yes. We are family friends. So. And so good to have you. And Pastor Jimmy has a wealth of experience in the marketplace and also in ministry. And I think this is an excellent combination. The fact that malam ini he's gonna encourage us, mendorong kita, menyemangati kita dalam upaya kita membangun kembali rumah Tuhan. Jadi mari saya langsung serahkan waktu ini ke Pastor Jimmy untuk sharing and lead us in sharing, and then later we will pray together. Silakan Pastor Jimmy. Thank you, Pastor Reza. First of all, seluruh IFGF Jakarta just want to pray with you, walk with you in the most difficult situations. Saya bisa bayangkan, even though hanya fasilitas, but somehow it's impacting a lot of people, thousands of people, baik jemaat Basilia, Christ Cathedral, maupun kita overall the body of Christ lah ya. Saya kira we need to raise up together, kita harus bangkit bersama-sama. Ini bukan sekedar proyeknya daripada Christ Cathedral aja. I think this should be the concern, prayer, involvement daripada tubuh Kristus sih. Khususnya untuk gereja ya, Pastor Reza dan seluruh teman-teman yang ada dalam IG Live pada malam hari ini ya. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya gereja itu adalah pusat daripada intisari daripada pelayanan Tuhan di akhir zaman ini sih. Karena Tuhan sendiri mengatakan, I will build my church. Aku akan bangun gerejaku, sehingga alam maut tidak sanggup menguasai di dalam setiap aspek kehidupan kita. The gate of hell shall not prevail against it. Jadi kalau kita melihat gereja, sebenarnya tidak sekedar gedung, bahkan nggak ada hubungannya dengan gedung. Tapi gereja adalah Anda dan saya, orang-orang yang ditebus dengan darah anak domba Allah. Nah, tapi kita menyadari bahwa gedung diperlukan untuk membangun, untuk mempersiapkan. Gedung-gedung dipersiapkan bukan hanya untuk beribadah hari Minggu, tapi gedung dipersiapkan untuk equipping God's people, untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi kita semuanya, Anda semuanya. Nggak sekedar jemaat Christ Cathedral, tapi setiap seminar, setiap training, semuanya ada di sana, dan ini menjadi berkat yang luar biasa. Jadi saya percaya ya Pastor Reza dan teman-teman semuanya bahwa gereja adalah sentra daripada rencana Allah di muka bumi ini. Bahkan dikatakan bahwa gereja adalah alat terakhir daripada Tuhan
untuk menyatakan kemuliaannya. Sebenarnya Yesus pada waktu dia hari detik-detik mau meninggalkan murid-muridnya, Kemis ini adalah hari kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Before he left his disciple, dia mengatakan dia punya 3 will ini sih, dia punya 3 kehendak ya. Dia mengatakan, I will send you the Holy Spirit. Aku akan memberikan, aku akan memberikan engkau Roh Kudus sebagai penolongmu. Jadi nggak peduli aliran apapun juga, the Holy Spirit given to the body of Christ. Lalu yang kedua dikatakan, I will build my church. Tadi saya katakan, aku akan bangun gerejaku, sehingga alam maut tidak sanggup menguasainya. And then will ketiga dia katakan, I will come again for my bride. Jadi penting sekali untuk kita semuanya, Pak Surisa dan semua teman-teman, bahwa gereja ini adalah rencana Allah yang mulia. Nah, Hagai Project, saya kira kita semuanya tidak asing. Tadi dikatakan oleh Pak Surisa bahwa Hagai diutus oleh Tuhan in the midst of chaotic ya, di tengah-tengah ketidakpeduliannya akan rumah Tuhan. Hagai memberikan sebuah message yang luar biasa karena orang-orang Israel, bangsa Yahudi, sibuk dengan dirinya sendiri. Everybody sibuk dengan melakukan semua pekerjaannya dia sendiri semuanya. Maka itu kalau kita baca dalam Hagai pasal yang pertama ya, ayat 1 sampai ayat yang 11, itu Hagai mengatakan, ayo kamu ini kalau tidak fokus kepada rumah Allah, engkau akan mengalami challenge, akan mengalami tantangan demi tantangan itu ya. Dikatakan dalam Hagai pasal pertama ya, ayat 2, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. At this occasions, kita menyadari kita semuanya tubuh Kristus dimanapun kita berada. Ya kan? Kita nggak boleh bersorak-sorai, kita nggak boleh melihat, loh kenapa ya, kok bisa terbakar dan sebagainya. Saya kira ini adalah tantangan in the midst of COVID-19. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, kita melihat bahwa this is a project, bukan project daripada jemaat, daripada Christ Cathedral saja, tapi bagi kita semuanya tubuh Kristus. Nah, Hagai mengatakan, consider your way. Ayat 5 tadi katakan, perhatikanlah keadaanmu, ya. Lalu dia mengatakan, kamu mengharap banyak, tapi hasilnya dikit. Ya kan? Kenapa? Dikatakan dalam ayat 9, kamu maunya banyak, tapi ya hasilnya dikit. Kenapa? Because of my house. Oleh karena rumahku ini, yang kamu diamkan, yang tidak terbangun di dalam kehidupan mereka. Sehingga langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi Tuhan mengutus Hagai untuk mengingatkan umat Israel, untuk melihat bagaimana bait Allah yang masih menjadi reruntuhan. At this point, saya kira penting sekali untuk kita bersama-sama membangun rumah Tuhan yang ada di Serpong ini, Christ Cathedral itu ya. Untuk kita mulai bersama-sama, untuk bersama-sama meresponi daripada challenge yang ada pada saat ini. Ini adalah beban kita bersama-sama. Nah, lalu Hagai memberikan sebuah sebuah janji yang luar biasa sih. Saya kira ini semua ayat yang sudah tidak asing bagi kita ya, karena Hagai cuma 2 pasal tuh Pak Surisa, gampang sekali untuk go through ya. Dikatakan dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Lalu ayat 10, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberikan damai sejahteraku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dikatakan dengan jelas sekali bahwa, the glory of this latter house shall be greater than of the former. Nah, ini merupakan janji yang membuat kita semuanya bisa bangkit, bisa semangat. Kata-kata glory itu dari bahasa aslinya kabot itu ya. Kabot itu mengandung
banyak warna atau intisari. Salah satunya adalah riches, honor, dignity, kekayaan, kehormatan, kelimpahan, and abundance. Amin. Nah, ini adalah profesi yang Tuhan berikan secara istimewa untuk Christ Cathedral maupun kita semua tubuh Kristus pada umumnya. The prophecy ini untuk kita semuanya, orang-orang yang mau menjadi bagian daripada kehendak Tuhan itu. Karena Jesus mengatakan, I have a three wills, and this will akan Tuhan genapi di dalam generasi demi generasi. Jadi sebuah nubuatan dari gereja Tuhan yang dibangun oleh Yesus sendiri. Hagai menubuatkan ini karena kita tahu Matius 16 itu digenapi oleh Tuhan. Maka itu dia katakan, I will build my church. Sehingga alam maut tidak sanggup menguasainya. So, saya percaya bahwa gereja ini merupakan instrumen Allah yang terakhir. Gereja juga saya percaya sebagai pilar dan dasar kebenaran daripada Tuhan. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 3 ayat 15 ya. Jadi gereja adalah pilar dan juga the foundations of truth. Lalu dikatakan bahwa gereja selain mendapatkan prophecy akan menerima glory kemuliaan Tuhan, lalu gereja memberikan atau menjadi pilar dan dasar daripada kebenaran. Dan sesungguhnya saat kita diajak untuk Hagai Project ini ya, kita juga bisa menjadi bagian daripada pengharapan dunia itu. Karena gereja sebenarnya adalah the hope of the world. Amen. So my encouragement untuk kita semuanya, Pastor, kita semua mengatakan bahwa this is the moment, ini waktunya untuk kita bersama-sama menjadi bagian di dalam membangun rumah Tuhan ini sih. Yeah. Well, thank you so much, Pastor Jimmy, for the encouragement. As you know, Pastor Jimmy has been building the generations. That I've met some of his the young leaders that he also mentored personally. Yang di Melbourne juga, Pastor Jimmy. So I met him many times. We actually connected a few times. Pastor Jimmy sudah membangun banyak sekali pekerjaan Tuhan, dan nggak cuma di Indonesia, but you know all over the world. Through the IFGF movement. So we are so encouraged. Malam ini kita diberkati sekali dengan pesan dari Pastor Jimmy. Saya rindu, saudara, benar-benar saya rindu mengajak bahwa ini bagian kita semua. Seperti di Hagai dikatakan, masyarakat dalam kondisi terpuruk, ekonomi juga waktu itu tidak baik, dan dalam masa jajahan juga mereka belum independen waktu itu. There will never be a perfect time. Nggak akan ada waktu yang paling sempurna. Makanya mereka bilang belum waktunya membangun. Kalau kita tunggu waktunya, kita tunggu dolar keadaan membaik, kita tunggu keadaan COVID membaik, kita tunggu keadaan PSBB membaik, there will never be a perfect time. Akhirnya kita selalu finding excuses. Tapi we are so encouraged malam ini lewat Pastor Jimmy bahwa this is the time. This is the time. Let's be involved di pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. It's so amazing to live in such a time di mana orang semakin haus cari Tuhan. Dan memang gereja bukan gedungnya, tapi di gedung ini kita akan menjangkau lebih banyak jiwa, memulihkan, biar Tuhan memulihkan lebih banyak jiwa, menyentuh lebih banyak jiwa. So Pastor Jimmy, can you please pray for us, berdoa buat kami dalam bisa share lagi dikit, Pastor. Yes, of course. Saya punya pengalaman sih, memang saya tahu saat-saat ini rasanya kalau kita ngomong project, momennya nggak tepat, tapi saya ingin mengencourage kita semuanya bahwa kemurahan kita, generosity kita ini tidak bergantung kepada keadaan kita sih, keadaan sekitar kita juga. Your generosity doesn't depend on the circumstances ya, tapi generosity kita bergantung kepada sumbernya sih, kepada the right source, which is Christ Himself ya. Saya nggak bisa lupakan dari awal, bahkan ini menjadi life journey in my own life, in my own family ya. Anything about involving building the house should be our priority in life. Karena tidak semua orang diberi kesempatan sih untuk membangun rumah Tuhan. You know, not everybody can be involved. God might not involving you to be involved building the house. Ingat Daud diberkati, dia cuma menyediakan semua, but when he want to build, God Himself, David is not you, let your son will build. Jadi Daud sendiri tidak ada kesempatan building God's house. Akhirnya anaknya Salomo yang diberi kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Saya masih ingat in my early days, bahkan sekarang pun this is my life itu ya.
nggak punya uang banyak. Saya masih ingat saya pulang dari Amerika ya Pak Sorisa ya, ada tahun waktu itu probably 25-30 years ago ya. Just to encourage you, kurang lebih karena saya punya bisnis di Fresno, di situ saya bertumbuh dengan Pastor Billy juga itu ya. Lalu bisnis saya jual, ya kan, saya pikir saya pulang Indonesia ya udahlah ini untuk modal saya gitu ya. Tapi pada waktu sampai di pesawat di Singapura, Roh Kudus ngomong, I don't want you to depend on your 200,000. Aku nggak mau kamu bergantung 200.000 kamu. Saya pikir 200.000 itu untuk istri saya sih, supaya dia nyaman, beli rumah dan sebagainya ya. Tapi Tuhan ngomong, aku mau kamu hidup dengan iman. Singkat cerita, 200.000 ini dipakai untuk pertama kali proyek kita membangun rumah Tuhan jemaat kami itu ya. Semuanya. Sebenarnya sampai saya gila bener sih, saya nggak tahu saya harus tinggal di mana. To make a story short, akhirnya kita cuman sewa rumah 4 tahun, kecil sekali, mungkin 100 meter kali. As a matter of fact, baru 2 minggu yang lalu lah saya diskus sama istri saya, karena kita cuma berdua di rumah ya. Wow, look back the blessing of God ya. Kita mulai ini semuanya dan kita mulai dengan sewa rumah kecil sekali, townhouse kecil sekali lah itu ya. Kalau di Jakarta ini pokoknya begitu kebun jeruk ada stoplight, kamu belok kiri, lalu kurang lebih ada satu pohon gede, kamu belok kanan. Lalu ada warung, kamu belok U-turn. Nah, kurang lebih itu saya sewa rumah di situ tuh, Pak Sorisa. That's my first beginning, ya kan. Tapi you know, when we look back, it's not even it's not even years lah, mungkin baru 25 tahun ya. Tuhan juga mengizinkan berkatnya mengalir. Saat itu tiba-tiba the blessing of God abundantly. Saya nggak bisa katakan nggak cuma 10-fold, 100-fold, but I think it's thousands-fold ya. Tuhan memberkati secara luar biasa. Dan saat itu sampai detik ini, itu adalah filosofi kehidupan kami. Ini adalah gaya iman kita. Kita mengutamakan, karena Hakim mengatakan, devoted to self, you need to transform it to devoted to God. Jangan perhatikan dirimu sendiri, tapi perhatikan kepada Tuhan, rumah Allah itu. Dan Amsal mengatakan dalam pasal 11 ya, Pastor Risa, ayat 24 ya, the world of the generous getting larger and larger. Dunia orang yang murah hati itu semakin besar, semakin besar. And this is the greatest opportunity moment in the midst of COVID. Everybody look at self ya. Saya besok gimana? Saya nggak tahu what to do. But I believe as we sow to the kingdom of God gitu ya, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit surgawinya untuk kita semuanya sih. Maka itu Hagai 2 ayat yang terakhir ya. Kalau kita perhatikan ya Pastor Risa ya, ayat 19 dikatakan I will bless you. Ini janji Tuhan yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Is this the still in the barn, ayat 19 ya. But from this day I will bless you. From this day I will bless you. Dan nggak cuma berkat saja. Saya senang sekali Hagai ini. As a matter of fact, Hagai ini tema gereja kami nih Pastor Risa selama 4 tahun ini. 2 pasal kita hidupin selama 2 tahun. Jadi from devoted kita menerima janji Tuhan, the promise of God. Karena janji Tuhan tidak pernah bisa berbohong akan janji-janjinya. From the promise we experience the blessing of God. From the blessing of God yang terjadi adalah ini ayat yang ke-23. Pada waktu itulah ayat 24. Aku akan mengambil engkau, hai Zerubbabel, demikian Tuhan, aku akan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dikatakan, I will make you like a signet ring, for I have chosen you, say the Lord of hosts. So teman-teman, seluruh jemaat Christ Cathedral, the body of Christ, dimanapun kita berada, Hagai Project ini, yuk kita bersama-sama from chaotic, from nggak tahu reruntuhan, lalu kita bersama-sama devoted,
Devoted bukan to self, devoted bukan how much is the project need, tapi devoted to the promise of God, ya kan? And then from the promise, Alkitab mengatakan Hagai pasal 2, I will bless you. And the moment he bless you, tidak sekedar berkat-berkat jasmani, tapi dikatakan I will make you like my signet ring. Itu artinya cincin meterai, otoritas. Dikatakan karena aku pilih engkau. So again, my short encouragement, let's do it together bersama-sama. Sebelum saya berdoa, saya ingat satu cerita itu, Pastor Risa, itu ada seorang bos ya, ada seorang yang kaya raya, lalu dia mengajak anak buahnya jalan. Dia katakan ambil saja anak buahnya namanya John misalnya ya. Lalu John dibawa ke gunung. John, look at, I have so many lands. I want you to build a house for me. John, aku mau bangun rumah ini untuk aku. Can you build it? John sebagai kontraktor ahli bangunan, yes sir, I can build the house for you. Bosnya mengatakan, John, aku mau kamu bangun rumah yang terbesar yang belum pernah kamu bangun. Yes sir, bisa sir. John, aku mau engkau bangun dengan bahan-bahan yang termahal. Bisa John? Yes sir, I can do. Lalu dikatakan, John, aku mau engkau bangun dengan tukang-tukang yang paling pinter yang ada di negeri ini. Yes sir. Lalu singkat cerita dikasih uang, lalu John mulai membangun. Dalam pembangunannya itu John mikir-mikir, ya bos saya kan rumahnya udah banyak. Dia nggak kesini paling setahun sekali aja enggak. Lalu dia kompromi. Dia tidak bangun dengan materi yang terbaik. Ya ala kadarnya saja. Tukang-tukangnya yang terbaik mungkin 10%, yang lain tukang-tukang yang ala kadarnya. Singkat cerita rumahnya jadi, Pak Surisa. Lalu bosnya melakukan inspeksi. Wow, bosnya senang sekali. Lalu dia tanya pada John, is this the largest house that you ever built? Apakah ini rumah yang terbesar yang pernah kamu bangun? Yes sir, ini rumah yang terbesar yang pernah saya bangun. John, apakah bahan-bahannya yang termahal? Yes sir, yang termahal. Lalu tanya, apakah tukang-tukang yang terpintar? Yes sir. Lalu John dipeluk oleh bosnya. John, berapa tahun kamu telah bekerja buat aku? Aku udah bekerja buat kamu kurang lebih 25 tahun, sir. Lalu bosnya memeluk John. John, today is a great day. Aku mau memberikan rumah ini kepada kamu. Wow. Yeah. Si John, I wish. Dapat berkat, tapi dalam hatinya ada brokenness. I wish I knew. I wish I knew. You know? Yeah. So, Pastor Risa, teman-teman, whatever you sow, it's not for somebody else, but actually for yourself, for your family, for your children and children to come, itu ya. Jadi whatever kita sowing a seed, kita donate ke Hagai Project, bukan untuk gedung, bukan untuk Christ Cathedral, tapi untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan akan memberikannya itu untuk kepadamu. Amin. Amen. Thank you, Pastor Jimmy. Can you pray Can for I pray? us, please? Oke. Bapak Surgawi, Yes, terima kasih untuk malam hari ini. Biarlah reflection daripada Hagai Project, khususnya diambil dari kitab Hagai, untuk kami mengerti bahwa Engkau mengajak kami untuk mengalami transformasi dari devoted to self to devoted to God. Untuk kami boleh memegang janji-janjimu, dan kami boleh menerima akan cincin meterai itu ya Bapa. Sehingga kami boleh mengalami bahwa kemuliaan daripada rumah ini melebihi daripada rumah yang sebelumnya. The glory, your richness, your dignity, your abundance will be upon everyone. Ada di tengah-tengah kami, ada dalam kehidupan kami. Bapak, aku berdoa di tengah-tengah COVID-19 ini, namamu dimuliakan khususnya dalam Hagai Project untuk rebuilding gedung daripada Christ Cathedral yang ada di Serpong. I speak life, I speak authority, God, that everything dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang minus menjadi plus. Father, I pray let the spirit of joy untuk Kau berikan pada kami, dan thank you untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami membangun bersama-sama dengan Engkau. I pray Tuhan untuk Pastor Risa dan seluruh tim pastoral yang ada di Christ Cathedral, unity, wisdom,
will be upon every one of them. Dan seluruh jemaat Christ Cathedral boleh mengalami sukacita karena pengharapan ada. Karena Engkau yang membangun gerejamu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Thank you so much, Pastor Jimmy, for My sharing honor. with us tonight. Buat saudara yang sudah menyaksikan baik live maupun recorded, di screen saya ini ada QR code yang akan membawa saudara langsung ke landing page kami, di mana saudara bisa menemukan foto-foto dan update terbaru mengenai gereja dan juga bagaimana cara saudara bisa kontribusi. Terima kasih banyak buat semua support saudara.